Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Indra. Perkenalkan nama saya Maharani BNK Putri dengan NIM akhir 065. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas Chemins Clustering di mata kuliah pembelajaran mesin kelas I2. Nah, untuk jurnal yang telah saya pilih itu berjudul Application of Chemins Clustering Algorithm in Determining Prospective Student Receiving Foundation Scholarship. Lalu next. Nah, jadi untuk PPT saya ini membahas introduction, metode, lalu result, dan juga conclusion. Lalu next. Nah, untuk latar belakang dari jurnal yang telah saya pilih ini membahas mengenai pendidikan. Jadi di situ dibahas kalau pendidikan ini adalah aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan tertuang di UU Nomor 20 Tahun 2003. Tetapi tidak semua orang tua itu mampu membiayai pendidikan anaknya hingga sampai perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu, beasiswa menjadi salah satu solusi untuk membantu mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi. Nah, di sini Yayasan Pendidikan Dharma Wangsa memberikan bantuan finansial kepada mahasiswa baru yang memiliki prestasi akademik namun masih berasal dari keluarga yang kurang mampu. Lalu next. Nah, untuk masalah utama dari Universitas Dharma Wangsa ini yaitu dalam proses distribusi datanya. Nah, jadi di situ seleksinya tuh masih dilakukan secara manual dengan memeriksa dan juga menyeleksi data mahasiswa satu persatu dan menimbulkan masalah, yaitu yang pertama membutuhkan waktu yang lama karena harus dicek satu persatu. Lalu yang kedua, tingkat akurasi penilaiannya tidak optimal karena masih cenderung bersifat subjektif dan juga rentan terhadap kesalahan. Lalu next. Nah, di sini tujuan diimplementasikannya sistem pada proses pendistribusian beasiswa ini, yaitu agar nantinya seleksi beasiswanya lebih objektif berdasarkan kriteria masing-masing mahasiswa, lalu membantu universitas menemukan calon penerima beasiswa yang tepat sasaran. Lalu yang ketiga di sini diimplementasikannya algoritma yang bernama K-means clustering. Lalu next. Nah, di sini membahas mengenai pengenalan dari K-means clustering. Nah, jadi K-means clustering ini adalah algoritma untuk mempartisi data ke dalam beberapa kelompok. Nah, di mana data dengan tingkat kemiripan tinggi nantinya akan dikelompokkan dalam satu klaster, lalu data dengan karakteristik yang berbeda dikelompokkan ke dalam klaster yang berbeda. Lalu next. Nah, lanjut ke metode, tapi di sini membahas terlebih dahulu tahapan sebelum proses kemisi ini harus dilakukan apa dulu. Yang pertama ada preliminary study. Nah, jadi di sini preliminary study itu mengidentifikasi permasalahan dalam proses seleksi. Lalu yang kedua ada data collection. Jadi di sini mengumpulkan data calon penerima beasiswa dan di sini terdapat beberapa parameternya. Lalu yang ketiga, data clustering. Nah, jadi data yang telah dikumpulkan tadi lalu diproses menggunakan algoritma K-means clustering untuk mengelompokkan calon penerima beasiswa ke dalam tiga kelompok. Lalu yang keempat ada result analysis, yaitu menganalisis hasil clustering untuk mengetahui apakah pengelompokannya itu sudah sesuai dengan tujuan atau belum. Lalu yang kelima ada conclusion atau kesimpulan. Lalu next, untuk tahapan pertama, karena yang pertama tadi adalah menentukan nilai K. Nah, di sini. Nah, jadi nilai K ini adalah jumlah klaster yang ingin dibentuk. Nah, di jurnal ini digunakan metode elbow karena untuk menentukan nilai K yang optimal. Nah, di sini terdapat rumusnya sendiri. Dan di sini ada SSE. SSE itu sum of square error. Jadi dia adalah total kesalahan kuadrat dari objek ke pusat clusternya. Nah, lalu yang kedua menentukan centroid awal. Nah, jadi di sini
sentroidnya akan dipilih secara acak dari data. Seumpama kayaknya adalah tiga, maka dipilih tiga titik sentroid awal, lalu dihitung menggunakan rumus dari sentroid sendiri. Nah ini tuh digunakan untuk menghitung rata-rata nilai dari objek-objek dalam cluster. Lalu next, tahapan ketiga yaitu menghitung dari jarak data ke sentroid. Nah, jadi digunakan jarak Euklidean untuk mengukur seberapa dekat suatu objek masing-masing sentroid. Nah, di sini X dan Y itu adalah vektor datanya dan juga sentroidnya. Lalu untuk nantinya hasil akan dikelompokkan ke sentroid terdekat. Jika seumpama C1-nya adalah nol, berarti sentuhan terdekatnya itu adalah nol, begitu. Lalu yang keempat, yaitu mengelompokkan data ke klaster terdekat. Nah, ini sama yang tadi saya bilang. Lalu yang kelima, melakukan iterasi dan juga menentukan sentroid baru. Nah, ini setelah pengelompokan ini tadi ke data yang terdekat, lalu kita hitung rata-rata posisi baru dari anggota klasternya. Lalu yang keenam, mengulangi langkah ketiga sampai hasilnya stabil. Jadi setelah ini dilakukan, lalu akan dilakukan pengulangan lagi sampai hasilnya stabil. Oke, lalu lanjut ke result and discussion. Nah, jadi pada data of scholarship ini, di jurnal ini menggunakan 20 data calon penerima beasiswa dan di sini dikelompokkan menjadi tiga klaster yaitu accept, consider, reject. Nah, di sini terdapat parameternya dan dinilai berdasarkan 5 parameter. Ada final exam, school report, house status, lalu house condition, dan juga ada parents income. Nah, untuk tahapan pertama tadi adalah yang pertama memilih titik sentroid awal. Nah, di sini tadi udah disebutkan di tahapannya itu apa? Jadi memilih lebih dahulu karena fungsinya sebagai pusat awal dari masing-masing klaster kelompok. Nah, di sini dipilih tiga sentroid awal yaitu E, I, sama B. Lalu lanjut ke tahapan berikutnya yaitu mengukur jarak setiap data ke masing-masing pusat klaster atau di sentroidnya itu. Nah, jadi setelah tadi sudah diketahui maksudnya sudah dipilih untuk sentroidnya tadi, itu lanjut mengelompokkan ke dalam klaster yang sesuai. Nah, di sini pada tabel perhitungan ini C1, C2, dan C3 menunjukkan jarak data terhadap masing-masing sentroid dan sementara itu kalau minimum distance digunakan untuk menentukan klaster terdekat berdasarkan nilai jarak terkecil. Nah, misalnya di data E, karena klaster terdekatnya adalah klaster terdekat di C1 ini adalah 0, berarti C1 akan langsung otomatis masuk ke sentra itu. Lalu yang selanjutnya, menentukan klaster terdekat hasil iterasi pertama. Nah, setelah tadi sudah ditentukan, yaitu selanjutnya adalah menghitung jarak masing-masing data terhadap sentroid pada tahap selanjutnya. Nah, karena berdasarkan nilai minimum distance, jadi setiap datanya akan dimasukkan ke klaster yang memiliki nilai jarak paling kecil terhadap centroid. Nah, contohnya di sini, untuk hasil iterasinya itu sudah menunjukkan C1 itu ada data E, H, lalu L, dan juga O, karena isinya adalah satu. Jadi kita intinya ada angka satu, berarti dia menunjukkan bahwa data tersebut ke dalam klaster tertentu. Lalu untuk C2, yang ada satunya seperti itu. Lalu yang langkah selanjutnya adalah menentukan sentroid baru. Nah, untuk sentroid baru ini diperoleh dari rata-rata seluruh data yang berada pada klaster sama. Karena tadi klasternya sudah dihitung, jadi
cara menentukannya adalah yang pertama kan tadi udah diambil seluruh datanya. Nah, ini ada C1, C2, C3 karena tadi diambil 4, C1, C2, dan juga C3. Lalu menghitung rata-rata setiap atribut. Nah, untuk atributnya ini akan dihitung, lalu hasil rata-ratanya digunakan sebagai sentroid baru. Nah, di sini contohnya adalah di C1. Misal pada anggota cluster EHLO, lalu kita jumlah untuk datanya tadi, rata-ratanya ternyata eh, menghasilkan 79,5 untuk di ujian akhirnya. Lalu untuk kondisi rumahnya, rata-ratanya adalah 0,5. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya adalah menghitung ulang jarak menggunakan sentroid baru. Nah, jadi di sini digunakan metode Euclidean distance. Nah, setiap data dihitung jaraknya terhadap sentroid yaitu C1, C2, dan juga C3. Kemudian datanya akan dimasukkan ke klaster dengan nilai minimum distance paling kecil. Nah, contohnya di sini kolom kolom C1 menunjukkan jarak data ke sentroid klaster 1. Lalu kolom C2 menunjukkan jarak data ke sentroid cluster 2. Lalu selanjutnya C3 berarti jarak data ke sentroid cluster C3. Nah, untuk kolom minimum distance-nya digunakan untuk menentukan cluster terdekat. Nah, seumpama di sini data A memiliki jarak terkecil pada C3. Nah, di sini untuk data A ini jarak terkecilnya adalah di C3 sehingga tetap berada pada cluster C3. Lalu untuk data E ini memiliki jarak terkecil pada C1 sehingga tetap berada pada C1. Nah, untuk E, nah kurang lebih seperti ini. Lalu next. Nah, selanjutnya adalah kita cek pada hasil iterasi kedua. Nah, karena tadi udah dilakukan perhitungan, kita akan mengembalikan untuk mengelompokkan ke klaster berdasarkan nilai minimum distance terkecilnya. Nah, contohnya di sini kan menunjukkan klaster C1 tetap berdiri pada EHLO, lalu C2, nah yang ada satu-satu ini. Nah, karena tidak terdapat perubahan pengelompokan data dibandingkan iterasi pertama tadi, jadi proses Chemins ini dihentikan karena telah mencapai kondisi stabil atau disebut sebagai konvergen. Nah, lalu selanjutnya nantinya setelah tadi kita hitung dengan Chemins clustering, maka final resultnya yaitu dari total 20 data calon penerima beasiswa yang dianalisis tadi, itu menghasilkan tiga kelompok, yaitu ada C1, C2, C3. Dengan C1 memiliki accept sebesar 16,3%, lalu C2 consider 61,3%, lalu C3 reject 22,5%. Nah, untuk C1 ini itu artinya dia memiliki karakteristik yang paling sesuai untuk yang menerima beasiswa tersebut. Untuk C2-nya berarti dia masih memerlukan pertimbangan lebih lanjut, dan untuk C3-nya berarti karakteristiknya kurang sesuai. Nah, lalu next untuk kesimpulannya dari jurnal tersebut adalah jadi algoritma K-means clustering ini sudah berhasil mengolah calon penerima beasiswa dari 20 data tadi ke dalam tiga klaster, yaitu C1 accept, C2 consider, C3 reject. Nah, dan hasil iterasinya jadi terdiri dari 4, C1 terdiri dari 4 data tadi EHLO, lalu C2 13 data, C3 3 data. Nah, hasil clustering menunjukkan bahwa algoritma K-means efektif untuk membantu proses pengelompokan calon penerima beasiswa berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Namun, sistem aplikasi yang dikembangkan masih berada pada tahap desain sehingga belum dapat diimplementasikan secara penuh dalam proses seleksi penerima beasiswa. Nah, jadi jurnal ini saya ambil Nah, jadi jurnal ini saya ambil dari penulis Rahma dan juga Antares pada tahun 2021 dengan judul Application of K-means Clustering Algorithm in Determining Prospective Student
Receiving Foundation Scholarship. Nah, dan ini dipublikasikan pada tahun 2021 di International Conference on Computer Science and Engineering di Padang, Indonesia. Lalu next. Sudah. Baik, begitu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.